Film akan berfokus pada seorang pekerja lebah atau pemelihara lebah yang bernama Adam Clay. Dia terlihat sedang mengambil lebah di sebuah rumah milik seorang wanita tua pensiunan yang bernama Parker. Dan ternyata Clay memang menyewa gudang milik Nyonya Parker untuk dijadikan sebagai tempat usahanya beternak lebah madu. Understand these things. Crabgrass and weeds, and you brought it back to life. Ketika Clay sedang sibuk dengan pekerjaannya, di tempat lain Nyonya Parker sedang sibuk dengan laptopnya sampai muncul peringatan bahaya yang menyatakan jika laptopnya terkena virus lengkap dengan nomor telepon yang bisa dihubungi. Sehingga dia yang tidak mengerti dengan hal tersebut kemudian menghubungi nomor telepon tersebut berharap mendapatkan solusi atas permasalahannya. Good afternoon, this is Boyd. How may I help you? The software package that you pre-installed on your computer. What I would recommend you take your computer to an IT. Namun ternyata itu adalah tindak kejahatan penipuan yang bertujuan untuk mengambil data identitas milik pribadi milik korbannya. Dan saat ini Nyonya Parker adalah yang menjadi korbannya. Holy fucking shit! Alright kids, let the strip mining begin. Oh, that's not my account. That's an account that I manage. There's a transfer for 50,000. Di mana tersangka dalam kasus ini bukanlah perorangan, melainkan sebuah perusahaan besar yang dikelola oleh seorang manajer bernama Garnet dan dengan mudahnya bisa mengelabui Nyonya Parker dan berhasil mengambil seluruh uang tabungan di dalam akun rekeningnya. Kembali ke Clay yang sedang menyimpan madu-madu hasil ternaknya, dia mengambil satu botol madu dan berniat untuk memberikannya kepada Nyonya Parker. Namun, setibanya Clay di sana, tiba-tiba Nyonya Parker ditemukan sudah tewas akibat bunuh diri. Sementara putrinya yang bernama Verona mengira jika Clay adalah pelakunya, sehingga dia pun segera dibawa oleh pihak kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut. Mr. Clay, we just got a couple of questions. Like what the her house? I told you I'd take care of bees. Namun, setelah Clay diperiksa, akhirnya dia dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Seems sadly it was suicide. Verona yang sudah salah paham kemudian menemui Clay di gudangnya untuk meminta maaf atas kekeliruan ini. Verona yang kebetulan adalah seorang agen FBI ternyata sudah berkoordinasi dengan divisi terkait sehingga didapatkan informasi mengenai para pelaku dan ternyata mereka sudah beroperasi sejak 2 tahun yang lalu dan sampai saat ini belum berhasil ditangkap akibat sedikitnya petunjuk yang didapatkan. Someone hurts an older person. Well, no one cares. Hive is more important. Namun ternyata Clay bukanlah hanya seorang peternak lebah karena Clay terlihat mengambil sebuah ponsel yang dia sembunyikan di dalam salah satu sarang lebahnya lalu menghubungi divisi terkait untuk menanyakan alamat para pelaku kejahatan ini. Sehingga bisa disimpulkan Clay adalah mantan agen khusus yang pernah bekerja di salah satu divisi rahasia milik pemerintah. But who are these people? Tanpa buang waktu, Clay pun langsung pergi ke alamat yang dimaksud sambil membawa 2 jerigen bensin. Clay dengan terang-terangan akan membakar habis gedung tersebut, namun kedua penjaga tetap menghalanginya. Dan akibatnya, Clay pun langsung menghajarnya. You aware this is a criminal? Setibanya di dalam, Clay pun langsung menyuruh semua karyawan untuk keluar. Tapi mereka malah menertawakannya sehingga Clay terpaksa harus menunjukkan keseriusannya dengan menghajar satu karyawan dan menyiram semua komputer dengan bensin yang dibawanya. The vulnerable again. Might be a good time. Tak lama, muncullah Garnet yang membawa lebih banyak penjaga, sehingga Clay lagi-lagi harus menghajar mereka semua sekaligus meledakkan gedung ini sampai habis terbakar.
I don't care if you're friends here, live or die. Pound. Melihat gedungnya hancur, Garnet pun langsung menghubungi atasannya yang ternyata masih sangat muda. Dia bernama Derek yang merupakan anak orang kaya yang diam-diam menjalankan bisnis haram di internet. Dan ketika mendengar salah satu tempat usahanya hancur, Derek segera menemui orang kepercayaan ibunya yang punya peran penting di pemerintahan yang bernama Wells untuk mencarikan nama dan alamat pelaku yang sudah meledakkan gedung perusahaannya. Get him, right? Get him? Karena Derek terlalu sering membuat masalah, Wells pun malas untuk membantunya kali ini. Sehingga Derek kembali menghubungi Garnet dan menyuruh untuk melacak satu persatu korbannya dan kemungkinan pelakunya adalah salah satu dari mereka. You're gonna log into our cloud and you're gonna look at Go Goodfellas on. I mean, come on, you're a connected guy, right? You understand? Tanpa buang waktu, Garnet pun membawa 3 preman sewaan untuk melacak satu persatu alamat rumah korbannya, di mana Garnet yang sempat bertemu Clay seketika langsung sadar jika pemelihara lebah yang dilihatnya saat itu adalah orang yang mereka cari. Kemudian, sebelum menyusul Clay ke gudang, Garnet pun menyuruh 3 anak buahnya untuk menembak sarang lebah milik Clay. Setibanya di gudang, mereka lagi-lagi bertindak bodoh dengan menghancurkan semua botol madu yang ada. Sehingga ketika Clay menyadari hal itu, Clay menghabisi seluruh orang suruhannya. Dan betapa menyesalnya Garnet saat menyadari jika dirinya sudah macam-macam dengan orang yang salah. Kemudian, jari tangan Garnet pun habis terpotong dan sengaja dibiarkan hidup agar bisa menjadi pesan ancaman untuk atasannya yaitu Derek. Tepat saat jembatan sedang dinaikkan, Garnet pun memberhentikan mobilnya, di mana momen itu dia gunakan untuk menghubungi Derek dan melaporkan kegagalannya. Mr. Danforth? Tapi tiba-tiba muncullah Clay yang langsung mengikat tubuh Garnet dengan tali yang terhubung dengan mobilnya. Sehingga ketika mobil itu jatuh ke bawah jembatan, Garnet pun ikut terbawa dan tewas saat itu juga. Oh, fuck, man. What the fuck is this, man? Fuck, bro. Kemudian, Clay mengambil ponsel Garnet yang masih terhubung dengan Derek. Sebagai anak orang kaya yang punya jabatan dan kekuasaan, Derek dengan sombongnya mengatakan bahwa Clay sudah macam-macam dengan orang yang salah. Derek mengklaim jika dirinya adalah orang yang tidak bisa disentuh dan mengancam akan segera menghabisi Clay lebih dahulu. I bet you don't have estate planning. Breaking news in Springfield where 3 bodies have Beralih ke Verona yang sedang menyelidiki kasus pembakaran gedung, tak lama dia mendapatkan kabar jika rumah ibunya terbakar disertai dengan penemuan 3 jasad preman, sehingga akhirnya Verona sadar jika kasus ini ada hubungannya dengan Clay, peternak lebah yang menyewa gudang. That's a new one. Renting this spot from your mother? Di saat yang bersamaan, Derek terlihat sedang mengadu kepada Wells untuk melacak orang yang sudah merusak kerajaan bisnisnya, di mana Wells yang dulu pernah jadi pimpinan utama CIA langsung menghubungi kenalannya di CIA saat ini untuk melacak siapa sebenarnya Clay. Now you know who I work for, don't you? Oh yeah. To say this, I'm a beekeeper. Dari sinilah akhirnya terungkap jika sebenarnya pemerintah Amerika Serikat punya sebuah program khusus yang dinamakan dengan Beekeeper, yaitu program yang dibentuk untuk menjalankan misi rahasia termasuk eksekusi massal. Agen yang direkrut pun bukan orang yang biasa-biasa karena harus punya keahlian di atas rata-rata prajurit biasa. Dan Clay adalah salah satu mantan agen Beekeeper yang sudah lama pensiun yang dikenal sangat mematikan dan tidak pernah gagal dalam setiap misinya. Safe. My fucking name too, alright? Terrified. So should you last pair of eyes that you're gonna sniff. Setelah mendengar hal tersebut, Wells pun terkejut. Namun, karena ibunya Derek sudah mempercayakan Derek kepadanya untuk dilindungi, sehingga Wells pun meminta pimpinan CIA untuk mengirimkan agen Beekeeper lain untuk memburu Clay bagaimanapun caranya. is aware of the issue and is going to be taking things from here. You could
Kembali ke Clay yang sedang mengisi bensin di sebuah SPBU, di mana seorang agen beekeeper pun tiba-tiba muncul dari belakang. Namun, pada akhirnya Clay berhasil menumbangkan agen beekeeper tersebut, di mana Clay juga memotong salah satu jarinya untuk dia gunakan sebagai sidik jari agar bisa membuka pintu tempat tinggal rahasianya. Pemimpin CIA pun langsung melaporkan kegagalan ini kepada Wells, dan divisi Beekeeper nampaknya angkat tangan untuk memburu Clay dan mereka memilih untuk tidak ikut campur, sehingga sekarang Wells sendirian dan harus melindungi Derek tanpa bantuan dari siapapun. To remain neutral. How can I do that? I can fucking handle this. I can't handle this. Maka dari itu, Wells pun langsung mengumpulkan para agen CIA terbaik yang dulu pernah bekerja untuknya. Mereka adalah yang terbaik di bidangnya, sehingga Wells menaruh harapan besar kepada mereka semua untuk bisa melindungi Derek dan bahkan menghabisi Clay jika ada kesempatan. Former SEAL Team 6, tell the group, then maybe you just might. Kembali ke Clay yang sudah sampai di kediaman milik agen Beekeeper yang tadi sudah dihabisinya. Dan dengan menggunakan potongan jarinya, Clay berhasil masuk ke dalam dan mulai mengumpulkan informasi terkait lokasi cabang perusahaan Derek yang lain. Verona sendiri terlihat sedang berada di markas pusat FBI. Dia menduga jika target Clay selanjutnya adalah gedung perusahaan yang sama seperti yang sudah Clay ledakan sebelumnya. Sehingga pimpinan FBI pun akan mengerahkan beberapa pasukan khusus untuk melindungi gedung tersebut. I have enough to brief the director. Thank you. Saat pasukan FBI akan masuk, mereka dijegat oleh pasukan CIA yang sudah lebih dulu berada di sana. Dan tentunya ini adalah atas perintah dari Wells. Kemudian FBI diminta untuk keluar dan disuruh untuk menjaga di luar saja dan menyerahkan urusan di dalam kepada CIA. Kemudian di dalam gedung, kita akan melihat seorang manajer sedang memberi arahan kepada karyawannya. Sebelum akhirnya CIA masuk dan menyuruh mereka untuk pulang demi keselamatan mereka sendiri. Down now. Everybody listen up. Anybody so much as puts a phone down, they're fired. Namun manajer tersebut malah menyuruh ketua agen CIA untuk bicara langsung kepada Derek yang tidak tahu siapa dia sebenarnya. Tetapi ketua agen CIA benar-benar tidak berdaya saat Derek menyuruhnya untuk jangan mengurusi karyawannya dan menyuruh untuk melindunginya tanpa mengganggu bisnisnya. Ready to kick some fucking beekeeper's ass. That's dummy with a fucking gun fuck it up. Is that clear, Mr. Pettis? Fine, please. We got it. Copy that. Beralih keluar gedung tepat saat pasukan FBI sedang membagi tugas satu sama lain, di mana saat merancang rencana yang rumit dan sembunyi-sembunyi, Clay justru dengan terang-terangan ikut berdiskusi dan kemudian mengajar mereka semua sekaligus. Kemudian Clay langsung masuk ke dalam dan bersembunyi di antara para karyawan sebelum akhirnya agen CIA menyadari keberadaannya dan menembakinya secara brutal. Dengan kecerdasannya, Clay pun bersembunyi tepat di atas lift dan dia sengaja memancing pasukan CIA masuk ke sana. Setelah semua agen CIA tumbang, Clay pun kembali ke dalam untuk menginterogasi manajer itu tentang siapa bosnya dan di mana dia tinggal. Oh,
I'll torture you, then kill you. Dan betapa terkejutnya Clay saat baru menyadari jika Derek adalah anak dari ibu presiden Amerika Serikat yang baru dilantik tahun ini, sehingga akan menjadi sangat viral jika kasus ini sampai ke telinga masyarakat luar. Let me show you. Karena Verona dan pasukan FBI masuk, Clay pun segera pergi meninggalkan lokasi tersebut, di mana Verona juga sama-sama terkejut saat melihat foto Derek yang ada di laptop manajer itu dan mengetahui jika Derek adalah pemilik dari perusahaan kejahatannya ini. I just been thrown through a plate glass window. Wiley. So, thank you so much for coming. Setelah dilakukan penyelidikan, Verona akhirnya menemukan beberapa fakta unik mengejutkan lain dari perusahaan kejahatan ini, dan ternyata seluruh pendapatan dari perusahaan tersebut sempat digunakan untuk modal kampanye ibu presiden. Dengan kata lain, orang nomor satu di Amerika Serikat saat ini adalah pemilik asli dari perusahaan pembobol uang rakyat, dan Derek hanya seorang anak ingusan yang ditunjuk untuk mengelola bisnis haramnya. In this very office to identify Danforth Enterprises, President of the United States. Karena ini menyangkut negara, atasannya pun menyuruh Verona untuk tetap tutup mulut dan fokus dengan pekerjaannya saja, dan membiarkan dia yang akan menyelidiki sendiri kebenaran atas tuduhan serius tersebut. Clay believes that Derek Danforth is Adam Clay's next victim is Derek Danforth's mother. Beralih ke kediaman ibu presiden, para penjaga pun disiagakan untuk melindungi Derek dari Clay. Bahkan, Verona sebagai agen FBI juga diturunkan untuk menjaga jalannya acara kepresidenan, di mana Wells juga menyewa tentara bayaran yang diketuai oleh orang yang bernama Lazarus demi untuk menjaga Derek tetap aman. You fuck with me, young man. Any other life you'll be in jail. Yeah, only because I was lucky and I'm dick in the dirt, it's them. Ain't that right? Di sisi lain, Clay terlihat sudah bersiap dengan rencananya memasuki kediaman presiden. Clay menggunakan gorong-gorong sebagai jalan utamanya dan menaiki salah satu mobil membawa tentara bayaran tepat saat sedang dilakukan pemeriksaan. Lalu, Clay menyamar menjadi salah satu penjaga dan berhasil memasuki kediaman presiden. Kemudian, dia pun mengganti pakaiannya dan menyamar menjadi salah satu tamu di acara tersebut. Di sisi lain, Derek terlihat sedang bersama ibunya, yaitu ibu presiden yang tengah didatangi oleh atasannya Verona terkait tuduhan dana kampanye yang berasal dari bisnis haram anaknya. Ternyata, ibu presiden sendiri tidak tahu tentang bisnis haram yang dijalankan oleh anaknya dan menjalankan bisnis tersebut tanpa sepengetahuan ibunya, sehingga permasalahan ini menjadi semakin rumit. 9 Star United. Dan lebih dari itu, atasan Verona yang ada di sana mendengarkan setiap ucapan yang keluar dari mulut keduanya. Sehingga dengan sangat nekat, Derek mengambil sebuah pistol dan menembak atasan Verona hingga tewas saat itu juga. You're gonna tell this guy the fucking truth and hope that he spares you and kills me? Nah, fuck the truth, man. Kembali ke Clay yang berkamuflase dengan para tamu, dia dengan sengaja menunjukkan dirinya di depan Verona sehingga semua penjaga termasuk tentara bayaran dikerahkan untuk melumpuhkan Clay. fuck around. Let's get this fucking whoa, easy, on your knees. Lace you. Namun ternyata, tanpa semua orang sadari, di tangannya terdapat remote yang merupakan pemicu dari bom yang sebelumnya dia tempatkan di salah satu mobil. Sehingga ketika waktunya sudah tepat, Clay pun langsung menekan tombol tersebut.
Setelah melumpuhkan semua tentara bayaran, Clay pun menaiki gedung menuju lantai tempat Derek berada. Dia lagi-lagi harus bertarung saat semua penjaga, termasuk agen CIA, menghadangnya. Sehingga Clay pun harus menghabisi semuanya terlebih dahulu. Tidak disangka, Lazarus, ketua tentara bayaran, ternyata masih hidup dan mengajak Clay untuk melakukan duel. Namun, dengan percaya dirinya, Lazarus mengatakan kalau dia bisa mengalahkan Clay yang seorang penjaga lebah. Selesai dengan Lazarus, Clay dihampiri oleh Wells yang membujuknya untuk memikirkan kembali niat balas dendamnya. Namun, hal itu sama sekali tidak mengurungkan niat Clay dan tetap mendobrak masuk dengan menggunakan peledak C4. Come to be elected. Doesn't. Yeah, well, we agree. I mean, that's... Don't do that. So you might want to step. Dengan cerobohnya, Derek menjadikan ibunya sendiri sebagai sandera, lalu Clay tidak bisa berbuat apapun setelah Verona dan rekannya masuk. Namun, ketika Derek berniat untuk menembak kepala ibunya sendiri, tiba-tiba Clay menembak kepala Derek hingga tewas saat itu juga. Setelah Clay kabur lewat jendela, kemudian Verona sadar jika apa yang dilakukan Clay itu adalah benar, dan Verona pun membiarkan Clay untuk melarikan diri. Setelah semuanya selesai, Clay pun segera mengambil perlengkapan menyelamnya dan pergi meninggalkan lokasi tersebut. Dan film pun tamat.